Lahir dengan nama Imangada Cina Daeng Sitaba pada tahun 1600. Karaeng Patingaloang adalah anak keenam dari pasangan permaisuri Iwara Karaeng Lempangen dan Karaeng Matuaya. Sang ayah punya tempat tersendiri dalam sejarah, mengingat dialah Raja Tallo pertama yang memutuskan memeluk Islam berkat bimbingan Abdul Qadir Datuk Tunggal alias Datuk Ribandang. Gelar Sultan Awalul Islam pun melekat. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Sejumlah catatan menyebut jika Karaeng Matuaya sudah menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan. William Cummings dalam Making Blood White Historical Transformation in Early Modern Makassar 2002 menulis, jika pendamping Sultan Alauddin tersebut menaruh minat intelektual terhadap buku-buku bertema teologi, sains, hingga astronomi. Ketika meletakkan jabatan pada 1623, Karaeng Patingaloang pun mengisi jabatan Tumak Bicara Buta atau juru bicara negeri setingkat Perdana Menteri Kesultanan Goa Tallo, sekaligus Raja Tallo yang ditinggalkan oleh ayahandanya. Kebiasaan membaca sang ayah rupanya menurun kepada Patingaloang muda. Maka begitu naik tahta, dia dikenal sebagai sosok pemimpin yang gandrung akan ilmu pengetahuan. Anthony Reid menyebut jika Raja Tallo ke-8 itu sebagai sang pencerah. Patingaloang mewarisi hasrat ingin tahu sang ayah, serta melengkapinya dengan sikap membuka diri terhadap pemikiran barat. Tak heran, sejumlah literatur Portugis, Latin, dan Spanyol dilahapnya dengan antusias. Ini menjadikan Patingaloang salah satu dari segelintir poliglot dari zaman Nusantara kuno. Koleksi bukunya pun bahkan mengundang decak kagum dari para pejabat dan pendatang Eropa. Ia memiliki perpustakaan dengan koleksi mengagumkan, mulai dari buku-buku terbitan Eropa hingga Turki, manuskrip kuno, 4 volume atlas buatan John Bleu, kartografer masyhur asal Belanda, hingga globe buatan tangan. Lebih jauh, tugas padat sebagai pengurus segala perkara Kesultanan Goa Tallo masih bisa diselingi dengan aktivitas mempelajari ilmu eksakta. Ia selalu membawa buku-buku, khususnya buku-buku mengenai matematika, yang mana ia sangat ahli dan begitu besar cintanya terhadap setiap bagian ilmu ini. Patingaloang sendiri juga menjadi salah satu saudagar terkemuka, dengan posisi sebagai pemangku urusan Goa Tallo dan kemampuannya berinteraksi dengan sejumlah pedagang Eropa yang waktu itu menguasai lintas perdagangan samudera. Tak ayal, Makassar pun menjadi bandar populer. Terlebih rempah-rempah yang berasal dari Maluku singgah ke Makassar sebelum diperjualbelikan. Hubungan perniagaan terjalin dengan Kesultanan Ternate, Portugis, Belanda di Batavia, Filipina yang waktu itu dikuasai Spanyol, Siam yaitu cikal bakal kerajaan Thailand, dan Golconda kini Hyderabad, India Selatan. Kendati waktu itu dianggap sebagai ancaman terbesar Goa Tallo, pihak VOC Belanda masih menaruh hormat kepada Patingaloang. Buktinya, mereka menjadi kurir setia sejumlah pesanannya, mulai dari lonceng, sepasang unta jantan betina, teropong buatan Galileo Galilei, hingga globe atau bola dunia dengan diameter 400 cm. Menurut Lombard, pesanan globe atau bola dunia jadi proyek terbesar yang ditangani bengkel kerja John Blue. Kegemaran Patingaloang atas matematika, astronomi, geografi, optik membuat orang-orang Eropa terkesan. Apalagi ilmu-ilmu tersebut merebak bersamaan dengan masa Renaissance. Jos van der Vondel, penyair kenamaan Belanda, bahkan menyusun sajak pujian untuk sosok Karaeng Patingaloang yang wafat pada 1654 itu. Bola dunia itu, perusahaan Hindia Timur, mengirimkannya ke rumah Patingaloang Agung yang otaknya menyelidik kemana-mana, menganggap dunia seutuhnya terlalu kecil. Kami berharap tongkat kekuasaannya memanjang dan mencapai kutub satu dan yang lain, agar keuzuran waktu hanya melapukkan tembaga itu.
persahabatan kita. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.